dari Departemen Agama Kabupaten Bekasi bahwa masjid ini didirikan tahun 1918. Jadi boleh dibilang masih masuk dalam sejarah kemerdekaan. Dan dalam perjalanannya memang betul ternyata masjid ini menjadi basis perjuangan setelah Belanda atau Nika hengkang dari Indonesia berganti dengan Jepang. Ini tetap menjadi basis perjuangan, terutama tentara-tentara swasta yang tergabung dalam Hizbullah di bawah komando Kiai Haji Nur Ali. Jadi wilayah Bekasi, Jawa ini Kabupaten Bekasi, semua kaum laki-lakinya itu masuk tentara Hizbullah. Adapun dulu barangkali masjid ini disebut masjid, biasanya kalau orang dulu itu nyebut masjid, nyebut musola, nyebut langgar itu langsung kepada orang yang mendirikan, yang membuatnya. Nah, maka dulu kalau orang-orang dulu itu ini disebutnya Masjid Haji Gintong. Iya, dirinya Masjid Haji Gintong. Sebenarnya Haji Gintong itu juga punya saudara namanya Ginting. Jadi Gintong dan Ginting, makanya tadi di belakang ada dua-duanya. Kemudian punya orang tua namanya Haji Oton, sudah haji juga. Dan hajinya bukan badal haji, memang pergi haji, berlayar ya. Jadi Haji Oton itu punya sebidang tanah, dulu tanahnya semua ini. Kemudian sebidang tanah ini diwakafkan untuk masjid. Kurang lebih kalau di meternya itu 720 sampai 750 meter lah. Itu bercampur dengan makam. Nah, kalau ada sekalian mau tahu masjid tua di mana aja yang namanya masjid tua, itu biasanya ada makamnya. Kalau masjid-masjid yang sekarang, masjid baru, nggak ada makam. Tapi kalau masjid-masjid tua, apalagi di kampung-kampung, itu pasti biasanya ada makam. Ciri khasnya. Tanya kalau misalnya kamu rihlah kemana, jalan kemana, terus ketemu masjid, masjidnya kayaknya masjid tua nih. Lagi ada makamnya, tanya ada sama orang situ. Biasanya masjid lama, masjid tua. Kalau masjid baru, itu walaupun di kampung ya apalagi komplek nggak mungkin ya ada makam ya, karena biasanya sang pendiri juga menyisakan tanah untuk makam dia, sehingga keluarganya gampang kalau ziarah gitu, nggak jauh, habis dari masjid dia bisa ziarah ya. Jadi kemudian juga sedikit. Kalau kemarin dari Pak Tio saya dengar kabar ada yang ke Servatius, ada yang ke Panggung di Kangkang. Sebenarnya kalau dari geologi, dari alam, itu sebenarnya nyatu ya. Nyatunya sawah. Jadi dari Mbah Keranggan, Eraska, terus ke Betawi Permai, terus ke Wahana, terus ke Puri Gading, itu sawah semua. Jadi pasti nyatu alamnya ya, nyatu alamnya. Jadi sebenarnya satu jalur ya, cuma beda mungkin kalau di Kampung Sawah di Servatius Katolik, kalau di Pabuaran Islam, kalau di Keranggan percayaan gitu. Jadi kalau dari segi spiritualnya beda-beda. Tapi kalau dari sejarah kampungnya ya ini kan satu jalur sebenarnya, satu garis gitu. Nggak apa namanya, nggak bisa gitu ya, karena dulu yang namanya orang bertani apalagi di sawah sama aja gitu, sama. Nah jadi dulu masjid ini masih dari bilik ya, tahu bilik kan ya, bambu dinding itu bambu, terus lantai itu masih tanah dulu, tapi tanah yang diolah kemudian diperaskan, sehingga kalau habis wudhu itu ringkas tanah itu nggak nempel tanahnya, jadi kayak plesteran tapi tanah, betul-betul tanah. Baru kemudian ada tikar.
Lalu kemudian setelah itu saya nggak tahu kalau estafet kapan perubahan atau beberapa renovasi itu saya juga karena memang nggak ada sejarah yang tertulis ya, saya tidak diidentifikasi dengan baik ya. Beda mungkin kalau orang Belanda semua ada tulisannya ya, ada dokumentasinya minimal tertulis, ada arsipnya. Kalau sini nggak ada, jadi cerita dari silsilah aja, turunan. Kalau dari ini kan wakaf dari Haji Oton. Haji Oton itu punya orang tua namanya Jamba. Jamba itu di makam Mayang Sari, Cakung. Haji Oton itu punya anak yang saya tahu dua, gitu kan, sama Haji Kim. Nah, dialah yang meneruskan Mas Ibu. Terus kemudian dari bilik, dari lantai tanah berubah 1 meter rata sampai nasi tetap bilik gitu. Nah, terus stiker ya, tapi bawahnya belum jadi plaster, belum, masih tanah. Baru kemudian setelah itu berubah lagi, bangunannya agak lebar, kemudian sudah tembok. Dan pertama kali, saya juga lupa tahunnya karena memang hanya mendengar kisah dari orang tua aja, itu mendatangkan lantai berupa ubin atau tegel itu dari pasar Mester, Jatinegara. Ya, itu dulu belinya, bawanya kendaraannya hanya ada angkot ya, oplet sampai di Hek, pasar Hek. Dari pasar Hek ke sini itu diangkut dengan roda atau gerobak yang ditarik oleh sapi, baru sampai sini. Saya nggak tahu udah tahun berapa sih. Jadi baru kemudian setelah itu saya lahir tahun 74, saya baru ngalamin. Ini memang sudah ada ubin semua, bangunannya sudah tembok semua, gentengnya juga sudah tenggodok namanya, yang dulu itu ya yang bagus itu ya. Baru kemudian ada renovasi lagi, dan sekitar tahun 90-an lah, 98-an lah kalau nggak salah ini, baru kemudian direnovasi terakhir sampai 2 lantai. Jadi kalau silsilah dari Haji Oton itu saya generasi kelima, keturunan kelima, begitu ya kira-kira. Bukan berarti orang lain nggak boleh jadi pengurus masjid, bukan ya, karena memang generasi dari keturunan Haji Oton itu ya dididik, dipersiapkan untuk melanjutkan ini masjid meneruskan itu amat. Jadi kalau cerita orang dulu, kalau Sokoma Agus susah, orang dulu disuruh cerita gimana sih, kan kita juga pengen tahu dia sama mereka waktu masih muda gitu kan, di sini kamu berbuaran. Jadi mereka itu kaum laki-laki terutama, jadi mereka itu beberapa kali yang namanya tentara nikah itu datang ke sini mencari pasukan Hizbullah. Mereka tahu dari mana? Dari kampung sawah. Itu di Pabuaran mana Hizbullah? Ya karena identik Hizbullah itu pasti orang Islam, dan pusat Islamnya memang di Pabuaran. Dan orang laki-laki itu setiap kali ada tentara nikah datang ke sini dulu, mereka nggak ada di rumah, yang ada hanya istrinya dan anaknya. Kemana mereka? Nah, orang tua dulu nyebutnya, dulu namanya zaman Pakuasi gitu. Ya, Pak Tio lagi malam udah saya ceritain. Pakuasi maksudnya apa? Saya nggak tahu tuh zaman Pakuasi itu apa. Ternyata zaman evakuasi. Dievakuasi orang laki-laki itu, diamankan. Ya, diamankan supaya apa? Mereka jadi tentara Hizbullah itu biar aman gitu maksudnya. Ya, kan pasukan cadangan dari tentara, ya kan, yang berjuang, bergerak, bergerilya di kampung-kampung mereka, mempertahankan diri mereka di kampung masing-masing, termasuk di kampung Pabuaran. Jadi intinya masjid ini
adalah pertama sebagai basis perjuangan, juga selain sebagai sarana ibadah. Yang kedua sebagai pemersatu, penguat, pertahanan dari penjajahan. Kemudian yang ketiga sebagai keberlangsungan kehidupan spiritual, keberagamaan di kampung Babuara. Sehingga orang dari Sasak Jikin, kamu Sasak Jikin, tau nggak? Bulog tau nggak? Bulog. Itu sholat Jumatnya dulu di sini. Sholat Jumatnya dulu di sini, dari sana. Itu kalau kita nyebrang Sasak Jikin sedikit, sebelah kiri ada Masjid At-Taqwa. Nah, tanya orang situ, tahu nggak Masjid At-Taqwa? Kalau orang dulu pasti tahu. Karena dulu waktu masjid itu belum ada, mereka sholat Jumatnya di sini. Jam 9, jam 10 mereka sudah berangkat dari rumah, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda. Untuk sholat Jumat di sini, walaupun sebut masjid, tapi mungkin bangunannya nggak mirip masjid, gitu ya, nggak mirip masjid. Tapi memang sudah digunakan untuk sarana ibadah. Jadi betul-betul seperti masjid di zaman Rasulullah itu, khususnya selain sebagai sarana ibadah juga sebagai strategi ya, karena memang ini turut serta ada andilnya dalam perjuangan kemerdekaan. Yang kedua dalam mempertahankan kemerdekaan.